Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Semoga Buya selalu panjang umur, selalu sehat, sehingga dapat terus membimbing kami dan memberi kami pencerahan. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf Buya, saya ingin bertanya. Baru-baru ini di media sosial ada kabar bahwa seorang pria yang dulu pernah mengubah dirinya menjadi wanita kini bertaubat. Dia yang dulu menjalani hidup dengan menjadi wanita dari segi gaya dan penampilan, bahkan mengubah, mohon maaf Buya, jenis kelaminnya dari pria menjadi perempuan. Baru-baru ini menyatakan akan kembali menjalani hidupnya menjadi seorang pria. Yang saya tanyakan Buya, apa yang harusnya dia lakukan? Katanya untuk membuat perubahan harus dengan operasi berkali-kali. Untuk taubat, apakah dia harus melakukan operasi lagi? Di sisi lain banyak netizen yang mendukungnya, tapi tidak sedikit juga yang nyinyir dengan apa yang dia putuskan itu. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sesuatu yang dahsyat, agung, luar biasa jika seorang hamba dirindukan untuk bertobat. Orang bertobat dahsyat. Bahkan nanti ada kabar gembira dari baginda Nabi kalau serius dalam tobatnya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti tidak pernah punya dosa. Bertobat sudah. Kita bersyukur kepada Allah, kita sambut. Orang bertobat dahsyat. Biarpun orang bertobat ada dua macam. Pertama adalah bertobat, misalnya bertobat dari minuman keras karena dia sakit nggak boleh minum lagi. Sudah lumayan dia. Cuman tingkatnya adalah tingkat kedua. Dia sudah tidak bisa minum karena sakit lalu dia bertobat. Alhamdulillah. Berarti tobatnya pakai sakit. Ada orang dalam keadaan dia seger masih bisa minum lalu bertobat. Ini dahsyat, luar biasa. Termasuk kalau tidak salah yang disebutkan itu adalah bukan dia lagi runtuh prestasinya, runtuh karirnya, tidak. Di saat dia masih dikenal dan seterusnya, ternyata dia menuju tobat. Dahsyat ya, agung, luar biasa. Allah Maha Kasih. Begitulah kalau Allah mengangkat derajat hambanya, dikembalikan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dan itu kalau ada yang semacam itu, kami sampaikan kepada yang lainnya. Semuanya bisa seperti dia. Bertobat. Maka mungkin yang punya permasalahan serupa, seperti beliaunya ini, bergegaslah menuju kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Selesai. Setelah bertobat, Masya Allah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Selesai. Bisa jadi dia lebih bagus daripada kita semua yang selama ini mungkin sok suci ini. Karena bertobat itu berat. Bagi orang-orang misalnya yang bukan dalam keadaan runtuh dia. Dan mungkin tadi disebutkan prosesnya itu pakai operasi berkali-kali, kan duit banyak dan sebagainya. Akan tapi ternyata dengan kelegaan Allah pilih dia untuk bertobat. Dahsyat. Kemudian apakah harus operasi lagi? Tidak perlu. Tidak perlu melakukan hal lain. Apalagi operasinya berat dengan biaya besar. Lebih baik uangnya untuk bisa membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Atau untuk membantu kawan yang lain ingin kembali. Enggak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu ada melakukan operasi-operasi lagi. Cukuplah dia dengan Allah, selesai. Ada mungkin pertanyaan, dia akan ingin kembali seperti laki-laki. Bagaimana nanti kalau menikah? Dia menikah dengan perempuan karena dia laki-laki. Lalu bagaimana hubungan urusan yang lainnya? Dia seperti, mohon maaf, kan ada laki-laki menikah. Menikah kan tidak selalu urusan hubungan seks dan sebagainya. Bisa saja ketenangan hidup bersama. Tidak harus melakukan itu. Seperti, mohon maaf, ada laki-laki diuji oleh Allah. Mau diangkat derajatnya, diuji dengan impotensi. Dia bisa menikah dengan perempuan yang mungkin secara pribadi tidak terlalu punya hajat ke sana. Akhirnya masalah itu masalah nanti. Yang jelas, dia bertobat istimewa. Adapun untuk mengoperasi kembali, tidak perlu. Karena operasi apalagi masuk wilayah itu membongkar kembali wilayah aurat besar lagi. Itu adalah permasalahan baru lagi. Dan mau dioperasi ke apa lagi? Sudah cukup. Dia sudah tobat, selesai. Allah makasih, dahsyat, dia mulia. Kemudian nanti bicara tentang ada orang nyinyir dan sebagainya. Mohon maaf, gini loh ya. Dalam hidup ini cobalah, yuk kita belajar akhlak. Yang perubahan dari baik kepada jelek saja, kita tidak boleh nyinyir kok.
dari baik menuju jelek. Yang ada adalah kita mendoakan semoga tobat kembali, kemudian kita mengingatkan dengan cara yang baik loh ya. Orang dari jelek, dari baik menuju jelek. Itu saja, nggak boleh nyinyir. Sekarang dari tidak baik menuju baik, apalagi kalau masalah nyinyir perlu didoakan. Orang yang biasa nyinyir, dia sebetulnya memang kerjaannya seperti itu dia. Orang menjadi baik dinyinyirin, terus bagaimana? Ya, ini adalah permasalahan di pribadinya dia. Maka janganlah Anda menjadi seperti dia. Jadilah Anda punya lesan baik. Di saat melihat orang terpuruk, kita doakan. Kalau bisa Anda tolong. Terpuruk dalam urusan dunia atau terpuruk urusan akhirat. Anda orang soleh baik, melihat orang bermaksiat, nggak boleh Anda merendahkan dia. Akan tapi doakan. Anda harus terenyuh. Kalau ada masalah. Yang menjadi jelek pun nggak boleh kita nyinyir. Nyinyir itu apa sih? Nyinyir itu ngomong jelek sambil merendahkan. Kan begitu? Nyinyir itu apa artinya gimana? Ngomongnya jelek, ngomong jelek dan merendahkan, itu kan nyinyir. Yang dari baik menuju jelek pun nggak boleh kita nyinyiri. Dan Nabi melarang. Seorang muslim tidak biasa mencaci, mengolok, tidak. Kalau memang itu Anda punya hati, lihat itu saudaramu, tetanggamu, orang dekatmu melakukan kemaksiatan, Anda sedih. Bukan dinyinyirin. Apalagi dari yang tidak baik menuju yang baik. Kalau masalah bab nyinyir ini, Masya Allah, mintalah kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari menjadi ahli nyinyir. Karena itu adalah dosa. Dan kotor, orang tidak senang dengan biasa nyinyir. Komentar tidak baik. Komentar ngomong asal ngomong, pastikan bahwasanya. Fahami bahwasanya lesan kita akan dihisab. Ada hitungannya di hadapan Allah. Yang biasa nyinyir, ketahuilah bahwasanya. Lesanmu Anda harus bertanggung jawab dengan lesan Anda. Akhiri nyinyir itu. Nasihat buat semuanya, bukan urusan kasus ini. Kebiasaan nyinyir adalah kebiasaan ngomong yang tidak baik. Itu akan berlaku kalau biasa nyinyir di luar, mohon maaf bisa saja nyinyir sama istrinya, nyinyir sama suaminya, memang hidupnya hidup tidak baik. Selamat tinggal nyinyir. Kita perlu yang baik. Biasa dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang kedua, orang hebat itu adalah jangan gampang Anda terpengaruh dengan nyinyiran orang. Memang nyinyiran itu orang yang biasa nyinyir memang bunyinya begitu. Anda apa-apain sudah begitu. Kalau sudah tahu itu duri, jangan Anda dekat-dekat lalu Anda, ya jangan dilihat, tidak usah dicari, lihat komentarnya. Yang Anda punya medsos, nggak usah dilihat, orang bisa nyinyir, dilewati saja orang nyinyir. Didoain semoga Allah memberikan kesadaran, lalu tobat, nggak nyinyir lagi, selesai. Mohon maaf. Baik, ini saja yang perlu kami sampaikan, supaya kadang ada orang pengen kembali kepada Allah, gara-gara dinyirin, balik lagi. Atau sebaliknya. Kita menjadi kotor hati gara-gara nyinyiran orang. Orang nyinyirkan dari dasar lesannya tidak baik. Kenapa kok menjadikan diri Anda tidak baik? Anda jangan terpengaruh dengan ketidakbaikan orang dong. Kalau dari nyiri, qulu salama, assalamualaikum, selesai. Aku adalah aku. Ingin berjalan menuju jalan Allah SWT. Jangan pikiran dengan nyinyir. Orang cerdas itu, ya seperti itu. Kalau Anda lagi berjalan, jika ada batu sandukan, sudahlah Anda lewati, Anda tinggikan langkah Anda. Jangan mikirin siapa naruh batu gini-gini. Ini ruwet nanti, ada kelamaan Anda. Anda berjalan begitu saja. Biasakan Anda bebaskan daripada Anda mudah baper segala macam itu, Anda menjadi orang kuat. Bahkan menjadikan Anda punya kebiasaan baik. Lesan yang mulia, mendoakan orang-orang yang tidak baik kepada Anda. Termasuk yang kembali kepada Allah. Kok Anda dinyinyirin, doakan semoga yang nyinyirin aku diberi hidayah oleh Allah. Dahsyat. Bisa jadi karena Anda orang yang lagi tobat, lalu doa Anda dikabul, mereka jadi tobat semuanya. Kan dahsyat. Yang kita rindu adalah semuanya baik. Termasuk ahli nyinyir dan sebagainya, kembali kepada Allah semuanya. Termasuk yang punya masalah tadi yang ditanyakan, saudara-saudara kita yang juga punya masalah seperti yang ditanyakan, maka semoga juga bisa bertobat mengikuti jejak yang sudah tobat. Allah Maha Kasih, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kasih. Ingat, Allah Maha Pengasih. Nuhibbukum fillah, wallahu alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.